Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana, NIM 1804232 akan mempresentasikan tugas etika administrasi negara mengenai contoh kasus sistem administrasi yang tidak efektif dan efisien di Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasinya. Materi yang pertama adalah definisi administrasi. Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Makna tersebut dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit, sebagaimana yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, yaitu tata usaha, di mana dalam ilmu administrasi, tata usaha merupakan unsur dari administrasi. Birokrasi dikatakan efektif dan efisien apabila realita pelaksanaannya, birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Artinya, tidak ada hambatan yang terjadi di dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial yang sangat cepat dari faktor eksternal. Baiklah, materi selanjutnya adalah contoh kasus sistem administrasi yang tidak efektif dan efisien di Indonesia, di mana saya mengambil contoh kasus korupsi EKTP bukti gagalnya reformasi birokrasi yang dilansir pada tanggal 15 Maret 2017 lalu. Kronologi kasusnya adalah di mana munculnya kasus dugaan korupsi mega skandal proyek KTP berbasis elektronik (eKTP) terus menjadi sorotan publik, sebab proyek yang diperuntukkan masyarakat ini belakangan hampir separuh dana proyeknya sebesar 2,314 triliun dijadikan bancakan sejumlah oknum, mulai pejabat Kemendagri, DPR, partai, auditor, BPK, swasta, seperti diungkap dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa hari yang lalu. Menguapnya skandal kasus ini tidak terlepas dari peran atau tindakan eksternal pejabat ini. Sebab selain kedua terdakwa, Irman dan Sugiharto, mantan Mendagri Gumawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Inggraini, staf Kemendagri dan pihak lain diduga memiliki andil besar dalam memuluskan terjadinya triliunan rupiah dalam pengadaan EKTP ini. Buktinya, Gamawan dan Diah disebut-sebut menerima uang sebesar 4,5 juta dolar plus 50 juta dan 2,7 juta dolar AS dan 22,5 juta. Selanjutnya, Ketua BRIS Rizky Ismanto menilai kasus dugaan korupsi proyek EKTP ini bukti gagalnya sistem reformasi birokrasi terutama di Kemendagri. Sebab sistem reformasi birokrasi di Kemendagri tidak mampu mencegah terjadinya korupsi yang diduga merugikan triliunan rupiah ini. Bahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri sebagai aparatur pengawasan internal seolah-olah tidak berdaya, ditegaskan oleh Rizky. Sistem informasi birokrasi di Kemendagri belum bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di jajarannya, apalagi korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat selevel menteri, padahal dalam program reformasi birokrasi yang sebagian sudah diterapkan di instansi pemerintah ada beberapa poin yang diarahkan pada upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya adalah bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sistem administrasi yang tidak efektif dan tidak efisien ini, yaitu dalam kasus korupsi EKTP gagalnya reformasi birokrasi. Adapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, perlu dilakukannya evaluasi terhadap proses reformasi birokrasi pada instansi tersebut. Yang kedua, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tegas terhadap setiap
pimpinan instansi yang telah terduga melakukan korupsi. Yang ketiga adalah pemerintah perlu melibatkan PNS atau ASN dalam hal pemberantasan korupsi di instansi mereka berada. Yang keempat adalah pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang terakhir adalah pemerintah perlu melakukan proses pengevaluasian setiap program yang dikerjakan oleh instansi tersebut agar tidak terjadi kecurangan di dalamnya. Sekian penyampaian materi dari saya tentang contoh kasus sistem administrasi yang tidak efektif dan efisien dan bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasinya. Terima kasih.